My Rival is My Love. Episode 46. 3 hari sudah Kenzie mengikuti seleksi basket yang ada di Jakarta. Dan di hari itu adalah latihan terakhir. Dan nantinya dari semua pemain yang ikut berpartisipasi dalam latihan ini akan dipilih siapa yang akan masuk ke dalam tim U20. Di hari terakhir ini akan dilakukan game. Dan semua pemain akan diacak dan dimasukkan ke beberapa tim yang berisi 3 orang. Dan beruntung, Kenzie berada satu tim dengan Farrell. Dan benar saja, siang itu Kenzie dan Farrell berhasil meraih kemenangan dengan mudah. Dan sampailah di game terakhir, saat itu Kenzie harus berhadapan dengan orang yang ia kenal. Orang itu Zayn. Zayn sedikit tersenyum menyapa temannya itu. Wah, gak nyangka ya kita akan menjadi lawan. Maaf mengganggu, tapi bisakah kita segera lakukan pertandingan ini? Sahut Farrell yang memotong pembicaraan. Dan tak lama berselang, mereka pun mulai melakukan pertandingan terakhir dengan penuh semangat. Mah, Anggi mau minta izin keluar, kata Anggi kepada Widya yang tengah sibuk memasak. Anggi mau kemana? Tanya Widya, setelah meletakkan spatula itu ke meja. Ngumpul mas sama temen, malam ini kan malam tahun baru, jadi aku mau melewatkan malam ini sama temen-temen. Boleh ya mah? Anggi lanjut memohon. Sejenak Widya berpikir, gimana ya sayang? Boleh aja sih, tapi mama khawatir kalau kamu keluar malam. Gimana kalau keluarnya besok aja sama kakak? Lah, besok udah tahun baru mah, sahut Anggi sedikit kecewa dengan jawaban Widya. Tiba-tiba dari arah belakang datang Inzo yang berjalan menuju kulkas. Saat itulah Widya memiliki rencana. Boleh saja, tapi ajak adek ya. Ish, kenapa mesti ajak Inzo? Anggi tak mengerti dengan keputusan Widya. Buat temani Anggi, apa mesti mama yang nemenin? Lagi-lagi Widya memberi pilihan. Iya deh, ajak adek. Anggi setuju dan kemudian menghampiri anak itu. Inzo, ucap Anggi kepada Inzo yang tengah sibuk mencari makanan ringan. Gak mau kak, tolak Inzo. Is, kakak belum bilang loh deh, keluh Anggi kesal. Padahal ia belum terus terang, tapi sudah dapat penolakan. Aku tuh gak budek. Aku dengar obrolan kakak sama mama, jelas Inzo. Setelah memperoleh makanan dan soft drink, ia kemudian berjalan kembali ke kamarnya. Anggi sangat geram dengan sikap Inzo. Kenapa anak itu gak mau diajak bersenang-senang menjelang akhir tahun? Akhirnya Anggi kembali mengadu ke Widya. Mah, adek gak mau. Ya sudah, kalau begitu Anggi di rumah saja, cetus Widya memberikan keputusan. Anggi menghela nafas panjang. Kemudian ia terduduk lesu di depan meja belajarnya. Gimana ini? Masa gue gak keluar? Gak asik banget deh. Masa akhir tahun cuma diem di rumah? Gerutunya. Anggi yang merasa kesal kembali mengacak-acak rambutnya. Ah, gue pengen keluar, pengen nonton dangdutan. Kembang api, makan-makan terus seneng-seneng. Kenzie, kenapa lo gak balik-balik? Lanjut Anggi menyalahkan pacarnya. Kalau saja ada Kenzie, mungkin dia bisa pergi bersenang-senang. Sangatlah sulit bagi Anggi untuk keluar rumah tanpa Kenzie. Apalagi di malam hari. Sudah pasti ibu angkatnya itu tak akan membiarkan putrinya itu keluar dengan bebas. Di tengah kegalauannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Anggi memeriksa siapa penelpon di ponselnya yang ternyata itu dari Tony. Anggi buru-buru mengangkatnya. Lo Jetty ikut gak sih? Anak-anak udah siap nih, tanya Tony dalam panggilan telepon. Jetty dong, entar gue nyusul, jawab Anggi. Jangan lama-lama. Iya. Jam 22:11. Sebenarnya Anggi tak mau melakukan ini, tapi ia terpaksa diam-diam keluar dari rumah. Kalau saja Widya mengizinkannya keluar, tentu tak seperti ini jadinya. Anggi mulai mengendap-endap turun dari tangga. Sampai di bawah, ia melihat sekeliling. Suasananya sepi, lampu-lampu juga sudah banyak yang dimatikan. Pasti ibu angkatnya telah tidur bersama suaminya. Ini kesempatan yang bagus untuknya pergi. Anggi tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mulai melangkah pergi menuju pintu depan. Saat hampir sampai, ia dikejutkan suara gagang pintu yang tiba-tiba bergerak. Anjir, di saat seperti ini siapa sih malam-malam mainin pintu? Pikir Anggi, jangan-jangan maling. Lanjutnya menebak. Untuk berjaga-jaga kalau tebakannya itu benar. Anggi mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Ia mencari di sudut rumah dan menemukan sebuah payung yang sudah ada sejak lama di tempat itu. Jangan dipikir bisa maling di rumah ini.
Gumam Anggi yang tengah bersiap di depan pintu. Dan setelah tak lama menunggu, akhirnya pintu tersebut terbuka. Di dalam kegelapan terlihat orang yang mau memasuki rumah. Tanpa pikir panjang, Anggi langsung menghantam orang tersebut dengan payung yang ia persiapkan sebelumnya. Apa-apaan sih ini? Teriak orang itu kesakitan. Orang itu sampai tersungkur di lantai. Rasanya suara orang itu sangat familiar. Anggi yang sadar dengan suara tersebut menghentikan pukulannya. Kayaknya gue tahu suara itu. Ia buru-buru mencari saklar lampu untuk dinyalakan. Setelah lampunya menyala, akhirnya ia tahu siapa orang yang ia pukul. Kenzi, ucapnya tercengang. Ia buru-buru menghampiri kekasihnya untuk melihat keadaannya. Oneng, ucap Kenzi kesal. Anggi segera membantu Kenzi dan mengajaknya ke dapur untuk segera mengompres kepalanya yang bengkak. Maaf ya Ken, gue nggak sengaja, kata Anggi yang duduk bersama Kenzi di meja makan. Anggi benar-benar tak tahu jika orang yang dikiranya maling ternyata Kenzi. Dasar bodoh, untuk apa lo pukul gue pakai payung? Keluh Kenzi yang merasa kesal. Maaf Ken, gue pikir maling gundulmu. Anggi cekikikan sambil terus mengompres kepala Kenzi. Sesaat setelah rasa sakitnya mulai reda, Kenzi sadar ada sesuatu yang aneh dari pacarnya. Pakaiannya rapi, lalu badannya juga harum seperti mau pergi. Ngomong-ngomong lo rapi banget, mau kemana? Tanya Kenzi curiga. Anggi mulai gelagapan menerima pertanyaan itu. Ken. Belum sempat ia menjawab, ponselnya berdering. Telepon dari siapa? Tanya Kenzi. Anggi hanya melihat ponselnya sesaat lalu meletakkannya di atas meja. Bukan siapa-siapa, jawabnya sedikit panik. Kenapa nggak diangkat? Tanya Kenzi lagi, sambil tersenyum nyengnya. Anggi coba mengelak. Gak apa-apa, cuma salah sambung kok. Haha. Kenzi menyipitkan matanya. Ia curiga, pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh kekasihnya. Untuk lebih jelasnya, ia akan mencari tahu sendiri. Suara ponsel Anggi terus berdering, hingga membuat Kenzi kesal. Dengan cepat Kenzi menyambar ponsel yang ada di meja. Siapa sih yang nelpon mulu? Gumamnya kesal. Anggi terlambat menghentikan Kenzi yang telah berhasil mengambil ponselnya. Nampaknya ia mesti pasrah dan bersiap menghadapi omelan dari pria yang telah ia pukul tadi. Dan benar saja, wajah Kenzi seketika berubah ketika melihat layar ponselnya. Dengan geramnya, ia memutuskan panggilan telepon yang masuk itu. Sambil melotot, kini Kenzi beralih memandang Anggi. Oneng, bilang ke gue lo mau kemana? Karena sudah ketahuan. Anggi pun nyinyir dan lalu menjawab, nonton dangdutan. Ken, dasar, kenapa lo gak ngomong sebelumnya? Kalau gue bilang sejak awal apa boleh gue pergi keluar? Tanya Anggi. Tentu saja enggak. Anggi kecewa mendengar jawaban Kenzi. Ih, lo mah pelit gak ngebiarin gue bersenang-senang di akhir tahun, keluh Anggi. Sementara Kenzi kini mulai berdiri, kemudian berjalan pergi dari dapur. Lo mau kemana? Gue belum selesai ngomong Ken, tanya Anggi yang ditinggal. Kenzi tak menjawab. Ia tetap melangkah pergi. Akhirnya Anggi yang tak tahan dengan sikap Kenzi mulai mengikutinya hingga sampai kembali ke pintu masuk. Setelah mengikutinya, akhirnya Anggi tahu, rupanya Kenzi sedang mengambil tas bawaannya yang tertinggal. Dan ketika Kenzi kembali, ia bertanya kepada Anggi, lo udah makan? Udah. Tapi tadi, sekarang sudah lapar lagi, ucap Anggi setelah melihat sesuatu yang dibawa Kenzi selain tas. Dari bentuk dan baunya, ia bisa tahu bahwa yang dibawa Kenzi di tangan kirinya itu adalah martabak. Karenanya Anggi mulai berbaik hati membantu Kenzi membawakan barangnya. Setelah membantu Kenzi membawa barang bawaannya masuk, kini Anggi mulai memindahkan martabak manis dan spesial itu ke wadah piring. Kemudian ia membawanya ke ruang tengah yang dimana sudah terdapat Kenzi yang menunggunya di depan TV. Setelah meletakkan piring berisi martabak itu ke meja, Anggi lekas duduk di sebelah Kenzi yang sibuk mencari film di Netflix, hingga pilihannya jatuh pada film Alice in Borderline. Sesaat setelah memutar filmnya, Kenzi langsung merangkul pundak Anggi. Anggi ternganga dengan sikap Kenzi, meski hubungan mereka sudah sebulan. Tapi entah mengapa perasaannya masih saja canggung ketika bermesraan dengan Kenzi. Ken, ucap Anggi memulai perbincangan. Ada apa? Sahut Kenzi yang kemudian memakan sepotong martabak. Gimana seleksi lo? Apa lo berhasil lolos? Entahlah. Gue belum dapat kabar. Oh gitu. Kenzi kemudian memandangi kekasihnya. Lo sendiri? Apa yang lo lakukan selama gue pergi? Anggi menunjuk hidungnya. Gue nggak ngapa-ngapain.
Cuma bantu-bantu mama aja sama kadang bantu ayah di rumah makan. Lo gak sembarangan pakai motor gue kan? Tuduh Kenzi yang langsung dibantah Anggi. Enggak Ken, gue cuma pakai saat balik dari stasiun. Udah itu aja. Anggi kemudian berpikir, bentar. Habis dari stasiun gue cuma pakai buat ke rumah makan ayah. Ya itu aja sih Ken. Sama terakhir gue ke sekolah loh. Tambahnya menjelaskan dengan detail. Sekolah gue? Kenzi bingung. Itu sekolah TK yang pernah kita datengin. Terang Anggi yang membuat Kenzi tercengang. Ngapain lo main ke sono? Tanya Kenzi heran. Gak tahu Ken, tiba-tiba aja pengen ke sana. Jelas Anggi. Ia tak bisa menjelaskan secara rinci. Yang pasti ia ke sana hanya untuk memuaskan hatinya saja. Kenzi benar-benar bingung. Apa sebenarnya yang dipikirkan perempuan di sebelahnya ini sampai rela merepotkan dirinya untuk ke sana. Padahal ia tak punya kepentingan apapun terhadap tempat itu. Oh iya, gue juga mau cerita, kata Anggi yang masih ingin bicara. Masih ada lanjutannya? Tanya Kenzi heran. Pasalnya, ia sudah 1 jam lebih mendengarkan cerita pacarnya. Tapi masih belum berakhir. Masih. Makanya dengerin. Sehabis dari sekolah loh. Gue Cat. Tiba-tiba cerita Anggi terhenti ketika mendengar suara keras dari letusan kembang api yang berasal dari luar rumah. Anggi buru-buru mengajak Kenzi keluar rumah. Di momen itu ia menyaksikan indahnya percikan kembang api yang meledak di langit-langit. Tepat setelah kembang api itu meredah, alih-alih mengucapkan sepatah kata pun di malam pergantian tahun ini, Kenzi justru dengan cepat meraih pinggang Anggi lalu kemudian melabuhkan sebuah ciuman manis yang tepat mendarat di bibirnya. Selamat tahun baru, Anggi, ucap Kenzi lembut yang kemudian ia lanjut memeluknya. Seketika hatinya seperti meleleh ketika tubuh besar Kenzi itu mendekap tubuhnya, benar-benar hangat. Sampai Anggi tak bisa berkata apa-apa dan kemudian mengikuti Kenzi hingga kembali masuk ke dalam rumah. Kenzi menggandengnya masuk, lalu berhenti di depan sofa tempat mereka tadi menonton TV. Duduklah, suruh Kenzi yang langsung dilakukan oleh Anggi. Kemudian Kenzi berjalan ke meja TV. Ia mengambil sebuah paper bag yang berada di sebelah TV. Anggi benar-benar tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kenzi. Kenzi berjalan kembali ke tempatnya. Kemudian ia duduk di sebelahnya. Gue gak tahu apa yang sebenarnya lo inginkan, tapi gue sengaja beli ini buat lo. Kenzi menyodorkan paper bag yang dia ambil ke Anggi. Anggi menerima dan mulai memasukkan satu tangannya ke dalam paper bag untuk mencari tahu apa isinya. Anggi menemukan sebuah kotak berwarna hitam di dalamnya. Ken, ini apa? Sesaat Anggi bertanya. Mungkinkah Kenzi membelikannya perhiasan? Buka saja, suruh Kenzi. Anggi mengangguk dan mulai membuka kotak yang ia pegang itu. Anggi pun takjub melihat sebuah gelang dengan corak silver titanium dengan bentuk yang tidak terlalu kaku dan nampak sesuai dengan gaya Anggi. Anggi hendak buru-buru memakainya. Tapi Kenzi menahan tangannya. Biar gue yang masang, cegah Kenzi. Anggi mengangguk. Kemudian menyerahkan gelang itu untuk dipasangkan di pergelangan tangan kirinya. Hanya diam dan menurut. Itulah yang saat ini Anggi lakukan saat pria di sampingnya itu begitu perhatian kepadanya. Gimana, lo suka? Tanya Kenzi sesaat setelah selesai memakaikan gelang itu ke tangan Anggi. Anggi pun mengangguk senang. Ia tak menyangka Kenzi memberinya hadiah. Baguslah, ucap Kenzi. Dan tak berselang lama ia menguap. Ia benar-benar sudah lelah dan menyuruh Anggi untuk tidur. Dan saat Anggi telah kembali ke kamarnya, Kenzi teringat ucapan dari Pharaoh. Zizi, apa lo masih meyakini kalau Gigi masih hidup? Kata-kata itu masih terngiang-ngiang di kepala Kenzi. Bahkan sampai merebahkan tubuh di ranjang saja ia masih bisa merasakannya. Bagaimana jika yang dikatakan Pharaoh benar? Dan jika benar, maka di manakah Gigi atau Anggi sekarang? Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.